Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semuanya sehat? Wow. Oke, baik, semoga semua sehat selalu ya. Tetap produktif meski di rumah aja. Baik teman-teman, kali ini kita akan Q&A seputar dunia perdonatan. Jadi kemarin di Instagram Story saya sudah buka untuk beberapa teman-teman yang ingin bertanya seputar dunia perdonatan. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan, dan kemarin saya janji untuk meneruskan jawabannya ke channel YouTube Depa Mabaraka. Nah, teman-teman, di sini kita akan berbagi seputar pengalaman dalam membuat donat. Jadi teman-teman, mungkin pengalaman saya dengan teman-teman berbeda, atau pengalaman teman-teman mungkin lebih banyak daripada saya sendiri. Tapi di sini kita akan sedikit mengulas tentang hal-hal yang membuat donat kita gagal, atau hal-hal yang kurang memaksimalkan kita dalam memproduksi donat. Jadi kita ketahui bahwa donat ini merupakan makanan kesukaan sejuta umat. Iya. Jadi mulai dari semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini pertanyaannya, untuk donat pakai hand mixer berapa menit mixernya? Nah, jadi teman-teman, kita lihat dulu berapa kapasitas yang kita gunakan. Misalnya untuk ukuran hand mixer, tentu memiliki kekuatan yang berbeda-beda tergantung kualitas dan merek yang kita gunakan. Dan jangan lupa, kita harus memperhatikan kapasitas mixer itu. Jadi untuk hand mixer itu dia batasan maksimalnya 250 gram untuk tepung kering. Jadi teman-teman yang ingin membuat donat dengan menggunakan hand mixer, pastikan tidak melebihi kapasitas dari mixer itu sendiri. Nah, karena apa? Ketika kita membuat donat menggunakan hand mixer, namun kapasitasnya melebihi dari kekuatan mixer itu, maka bisa membuat mixer ini jadi kelelahan, termasuk cepat panas dan sulit untuk kalis. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan hand mixer itu, kita tidak bisa memacu atau berpatokan pada waktu. Nah, teman-teman yang ingin membuat donat dengan menggunakan hand mixer, saya sarankan sebaiknya menggunakan takaran 250 gram untuk tepung atau 1/4 kilo. Nah, ini bisa ditaksirkan bahwa dalam mengulen atau mencampur donat dengan menggunakan hand mixer bisa ditaksirkan, tapi ini tidak menjadi patokan yang permanen ya. Ini bisa dipastikan kita ngulenya sekitar 15 sampai 20 menitan untuk kapasitas 250 gram. Ya. Jadi ini takaran 250 gram ini untuk takaran normal pada hand mixer. Berbeda dengan teman-teman yang misalnya ngulen 1 kilo tapi pakai mixer tangan atau hand mixer, kemudian diistirahatkan terlebih dahulu, kemudian diisi lagi, itu beda lagi. Jadi ini penggunaan atau kapasitas normal untuk kekuatan hand mixer dalam adonan atau membuat donat. Pertanyaan kedua, kalau bikin donat bomboloni dan donat yang bolong itu profilnya sama atau beda, Bun? Nah, di sini donat bomboloni dan donat yang memiliki lubang, jika masih dalam satu adonan serta memiliki berat atau dok yang sama, tentu dia akan berfermentasi atau proofingnya berbeda. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, donat bomboloni dia akan lebih lama proofingnya atau akan membutuhkan waktu fermentasi yang lebih lama daripada donat yang memiliki lubang atau donat yang bolong. Untuk donat yang bolong itu atau memiliki lubang di tengahnya, dia akan lebih mudah untuk berfermentasi karena memiliki ruang lebih atau memiliki celah udara yang lebih banyak. Karena di bagian tengahnya dapat membantu ia untuk lebih leluasa berfermentasi.
Nah, sedangkan untuk bomboloni itu dia bentuknya bulat. Nah, sedangkan beban yang dimiliki oleh donat bomboloni ini dia lebih banyak. Tekanannya dia lebih banyak karena dia tidak memiliki celah udara di bagian tengahnya. Dia hanya bisa terbantukan oleh udara yang ada di sekelilingnya. Inilah alasannya mengapa donat bomboloni lebih lama berfermentasi daripada donat yang memiliki bolong. Namun untuk teman-teman misalnya yang membuat donat bomboloni atau donat bolong yang ukurannya atau dopnya berbeda, tentu ini beda lagi ceritanya. Teman-teman perlu perhatikan, misalnya kita membuat dua donat bomboloni dan donat yang memiliki lubang. Jika masih dalam suatu adonan namun beratnya berbeda atau dopnya berbeda, misalnya bomboloni 20 gram, kemudian donat yang memiliki lubang itu 40 gram. Nah, tentu donat bomboloni ini akan lebih cepat berfermentasi atau profilnya akan lebih cepat karena memiliki berat yang lebih ringan daripada donat yang memiliki lubang ini. Jadi teman-teman, di sini maksud saya tadi memiliki perbedaan antara donat bomboloni dan donat yang bolong pada saat proofing ketika dia masih dalam satu adonan, kemudian beratnya sama, maka donat bomboloni ini dia akan lebih lama dalam berfermentasi. Nah, misalnya nih teman-teman membuat donat antara bomboloni dan donat yang memiliki lubang. Misalnya ketika semuanya selesai proofing, nah siap digoreng, maka sebaiknya teman-teman menggoreng donat yang memiliki lubang terlebih dahulu. Nah, karena untuk donat bomboloni dia masih memaksimalkan proofing atau fermentasinya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Gimana cara kasih topping yang semulus dan secantik donat milik Bunda sih? Oke. Jadi teman-teman, kita harus perhatikan tingkat kekentalan glaze yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita memiliki kekentalan glaze yang lebih kental. Nah, hal ini dapat mempengaruhi hasil dari topping donat kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi glaze yang memiliki tingkat kekentalan yang lebih tinggi, dia akan lebih sulit untuk dirapikan. Ya, dia akan lebih sulit dirapikan karena teksturnya yang kental, dia akan lebih mudah untuk menggumpal dan tentunya akan menggunakan jumlah glaze yang lebih banyak. Jadi pada saat kita membeli glaze, sebaiknya kita perhatikan tingkat kekentalannya terlebih dahulu. Nah, ketika misalnya kekentalannya dirasa pas, kita tidak perlu melakukan tim ya, atau kita tidak perlu melakukan penambahan bahan lainnya dalam glaze itu. Akan tetapi ketika kita membeli glaze namun ternyata memiliki tingkat kekentalan yang lebih, maka sebaiknya kita tim dengan menggunakan minyak goreng. Nah, jadi teman jangan tambahkan dengan air ya, karena pada dasarnya glaze ini dia adalah minyak. Teman-teman juga bisa memanaskan atau menghangatkan glaze itu terlebih dahulu untuk mendapatkan tingkat kekentalan yang diinginkan. Kemudian ketika glaze yang kita gunakan untuk menoping donat memiliki tekstur yang encer, ini juga akan mempengaruhi tampilan donat kita. Dia akan lebih mudah melember. Jadi misalnya kita menggunakan glaze yang terlalu encer nih, nah tentu ini akan melebar ke samping, kemudian akan membuat tampilan donat kita kurang menarik. Jadi untuk kekentalan glaze yang pas, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Di situ ada tutorial cara tim glaze yang memiliki kekentalan yang pas. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bismillah, pengen bikin donat premium tapi belum punya mixer bun, adakah jalan? Ada. Jadi teman-teman yang tidak memiliki mixer jangan berkecil hati. Donat bisa saja kita buat tanpa menggunakan bantuan mixer. Nah, jadi untuk membuat donat ini kita bisa menggunakan metode autolisis. Nah, metode autolisis ini kita membuat donat dengan cara memberikan kesempatan pada donat untuk membentuk gluten secara alami. Jadi adonan ini kita
akan diamkan sekitar 4-6 jam. Kemudian untuk cara atau tutorialnya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Di situ ada kok cara membuat donat dengan menggunakan metode autolisis. Jadi donat ini bisa saja kita buat tanpa menggunakan bantuan mixer, karena untuk membuat donat itu kita bisa memiliki beberapa cara, atau kita bisa mendapatkan beberapa cara, termasuk metode autolisis. Jadi teman-teman, mixer ini jangan jadikan bumerang untuk diri kita sendiri dalam membuat donat. Misalnya kita ingin sekali membuat donat tapi belum punya mixer, nah kita gunakan metode ini. Metode ini sedikit membantu bagi teman-teman yang ingin membuat donat tanpa menggunakan mixer. Jadi harus kita perhatikan step by stepnya ketika kita membuat donat dengan menggunakan metode autolisis ini, karena mungkin agak berbeda dari cara kita membuat donat dengan menggunakan mixer. Teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir. Tips dong Kak biar donat lembut, ringan, dan mengembang maksimal. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan 3 hal untuk membuat donat yang seperti ini. Yang pertama, yaitu kita harus memperhatikan tingkat kekalisan pada adonan kita. Nah, jadi pada saat kita melakukan percampuran pada bahan, kemudian kita mixing, nah kita harus pastikan bahwa kita telah mencapai tingkat kekalisan yang pas. Bagaimana cara mengetahui agar adonan kita ini sudah mencapai tingkat kekalisan yang pas? Nah, jadi teman-teman bisa mengambil sedikit adonan setelah kita rasa cukup kekalisannya, kemudian kita bentangkan. Nah, apakah dia membentuk membran tipis yang tidak mudah robek? Kalaupun robek, dia akan membentuk garis lurus. Ini dinamakan dengan window pane. Jadi window pane penampakannya seperti ini. Oke, jelas? Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan proofing pada adonan kita. Proofing ini adalah fermentasi yang kita lakukan untuk membuat adonan kita rileks. Jadi donat ini kita harus pastikan bahwa dia memiliki proofing yang cukup. Nah, proofingnya ditandai dengan apa? Ketika misalnya adonannya telah kita bentuk, telah kita cetak, nah, kita lihat apakah adonan kita telah mengembang 2 kali lipat atau tidak. Nah, kemudian pada saat kita angkat, dia akan terasa ringan. Lebih ringan daripada sebelumnya. Namun, ringannya itu dia masih memiliki atau masih terasa tekanan di dasar donat itu. Namun, ketika misalnya kita angkat, dia terasa sangat ringan secara keseluruhan. Itu artinya donat kita overproofing. Oke? Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kita harus memperhatikan minyak yang kita gunakan untuk menggoreng donat itu. Nah, misalnya proofingnya telah pas, namun ternyata minyaknya belum panas untuk digunakan menggoreng. Nah, hal ini dapat menambah fermentasi donat kita lagi. Nah, jadi dia membutuhkan waktu lagi sekitar beberapa menit untuk menunggu minyaknya panas dulu, kemudian kita goreng. Jadi teman-teman, pastikan bahwa sebelum kita menggoreng donat itu, proofingnya telah pas dan minyaknya telah panas. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menyesuaikan atau mendapatkan waktu yang pas pada saat donatnya selesai di proofing, kemudian minyaknya pun sudah siap untuk digunakan menggoreng. Jadi itulah tadi tips and trick yang sederhana, yang singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya dalam membuat donat. Semoga ini membantu teman-teman dalam menghadapi atau kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat donat. Sampai jumpa di part selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.